Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Dinda Naura. Nama saya Siva. Nama saya Munir. Saya Salwa. Dijelaskan keempat teknik. Dimulai dari definisi yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Definisi minyak bumi. Minyak bumi merupakan campuran dari berbagai senyawa. Definisi utama minyak bumi adalah hidrokarbon, terutama alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatik. Selanjutnya ada komposisi minyak bumi yang akan dijelaskan oleh Shinta. Jadi komposisi minyak bumi ini ada 5 jenis. Yang pertama ada jenis senyawa hidrokarbon, konsentrasinya dari 90 sampai 95%. Kandungan senyawanya ada alifatik jenuh, aromatik, dan sikloalkana. Yang kedua ada jenis senyawa belerang, konsentrasinya dari 0,7 sampai 7%. Kandungan senyawanya dari ada bioalkana dan alkana bio. Yang ketiga ada jenis senyawa nitrogen, presentasinya dari 0,01 sampai dengan 0,9%. Kandungan senyawanya ada pirol atau C4-halogen. Yang keempat ada jenis senyawa oksigen, presentasinya dari 0,01 sampai 0,4%. Kandungan senyawanya ada asam karboksilat. Yang kelima ada jenis senyawa organologam, presentasinya sangat kecil. Kandungan senyawanya ada logam nikel. Selanjutnya ada proses terjadinya minyak bumi yang akan dijelaskan oleh Salwa. Proses terjadinya minyak bumi. Salah satu teori terjadinya minyak bumi adalah teori Duplex. Menurut teori ini, minyak bumi terbentuk dari jasad teknik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang telah mati. Jasad teknik tersebut terbawa air sungai bersama lumpur dan mengendap di dasar laut. Akibat pengaruh waktu yang mencapai ribuan bahkan jutaan tahun, temperatur tinggi dan tekanan lapisan di atasnya, jasad teknik berubah menjadi bintik-bintik yang berbentuk minyak atau gas. Selanjutnya ada proses pembentukan minyak bumi yang akan dijelaskan oleh Yasmin. Proses pembentukan minyak bumi ada 3. Yang pertama yaitu proses dimulai saat hewan atau tanaman tumbuh di dalam lapisan perang bumi selama ratus juta tahun lalu. Yang kedua, hewan dan tanaman yang masih tertelur akan terbawa ke dalam lapisan perang bumi melalui pergerakan lapisan bumi. Yang ketiga, kemudian seluruh sel hewan dan tanaman yang telah menjadi fosil akan bereaksi dengan panas tinggi beserta gas alam dan bentuk alami. Dan yang terakhir yaitu proses tersebut akan mengubah fosil menjadi cairan hitam yang disebut selanjutnya ada pengolahan minyak bumi yang akan dijelaskan oleh Shinta. Pengolahan minyak bumi yang masih mentah berupa cairan kental warna hitam yang disebut minyak mentah atau crude oil harus melewati 2 tahap di kilang minyak. 1. Destilasi yang disebut juga dengan senyawa dengan titik rendah akan berpisah. Hasil proses destilasi ada 5 fraksi. Yang fraksi pertama ada menghasilkan LPG, fraksi kedua ada menjadi bensin atau petrokimia, fraksi ketiga ada diubah menjadi kerosin atau minyak tanah dan aftur atau bahan bakar pesawat. Fraksi 4 ada menjadi solar, fraksi 5 menjadi residu yang berisi hidrokarbon. Yang tahap kedua ada cracking, yaitu pemecahan rantai, penambahan alkil atau parinasi, penambahan rantai, perubahan struktur, perubahan isomer, ekstraksi. Yang kedua ada ekstraksi membersihkan produk dengan larut. Yang ketiga ada kristalisasi produk dipisah berdasarkan titik dindingnya. Yang keempat ada threading, pembersihan produk agar kontaminan terbuang. Selanjutnya ada proses kristalisasi yang akan dijelaskan oleh Yasmin. Proses pertama ada gas dan jumlah atom yang dipakai 1 sampai 4. Tingginya 1 sampai 3 derajat. Gunanya untuk pengembangan oksigen atau hidrogen. Yang kedua ada petrometer 5 sampai 6 atop.
mesin 8 sampai 16 watt, 1 sampai 300 derajat bahan bakar. Solar panelnya AKW 12 sampai 11, tingginya 250 sampai 350 derajat, dan ukurannya untuk bahan bakar diesel industri. Kemudian ada pula oli 15 sampai 20 watt, tingginya 340 derajat ke atas, dan kegunaannya sebagai kurma. Selanjutnya ada parafin atau mungkin, yaitu jumlah atomnya 20 sampai 30, tingginya 360 ke atas, depan gas sepatu. Ini terakhir ada aspal, jumlah atomnya 25 ke atas, tingginya 360 ke atas, kegunaannya untuk pengaspalan jalan, atap bangunan dan selanjutnya ada dampak positif dan negatif dari penggunaan minyak bumi yang akan dijelaskan oleh Salwa. Semuanya ada dampak positif dan negatif penggunaan minyak bumi. Yang pertama ada dampak positifnya, yaitu sebagai sumber bahan bakar utama untuk menghasilkan energi. Yang kedua digunakan dalam industri petrokimia untuk pembuatan polimer maupun bahan baku semikal lainnya. Yang ketiga, residu dari proses pengolahannya atau aspal dapat dijadikan sebagai perangkat yang kuat untuk pembuatan jalan raya. Dan yang keempat, penggunaannya dapat menggerakkan perekonomian suatu negara dan pengaruhnya sangat besar. Selanjutnya ada dampak negatif penggunaan minyak bumi. Yang pertama, penggunaan bahan bakar fosil menyebabkan polusi udara yang mematikan. Yang kedua, penggunaan bahan bakar fosil menyebabkan pencemaran air. Yang ketiga, penggunaan bahan bakar fosil menyebabkan kerusakan tanah. Dan yang keempat, penggunaan bahan bakar fosil menyebabkan pemasangan laut. Selanjutnya ada manfaat minyak bumi bagi kehidupan manusia yang akan dirasakan oleh saya sendiri. Yang pertama ada bahan bakar kendaraan, contohnya solar, bensin, bensin, dan lain-lain. Sebagai bahan bakar transportasi darat, laut, dan udara, minyak bumi memiliki peran penting bagi kelangsungan hidup manusia. Yang kedua ada konstruksi, minyak bumi menjadi salah satu bahan utama dalam pembangunan atap, cat, pipa, aspal, dan lain sebagainya. Lanjut ada yang ketiga, yaitu sebagai sumber gas cair. Gas biasanya digunakan untuk kebutuhan dapur. Selain berasal dari manfaat gas alam, gas air atau LPG juga didapatkan melalui pengolahan minyak bumi. Keempat ada produksi bahan serat, yaitu ada rayon, poliester, nilon, dan bahan tekstil sekaligus merupakan beberapa jenis bahan serat menggunakan komponen minyak bumi. Selanjutnya ada perlengkapan rumah. Beberapa perlengkapan rumah tangga seperti kunci pintu, kunci jendela, kail pintu, kompas, dan kunci melibatkan minyak bumi dalam proses produksi. Selanjutnya ada yang keenam ada bahan campuran keperluan medis. Minyak bumi kerap dipakai sebagai bahan pembuatan produk bersih obat obatan, alat pelindung, dan alat kabel medis. Dilanjut yang ketujuh ada produk sebagai produk kosmetik, yaitu minyak bumi bermanfaat untuk pembuatan beberapa produk kecantikan seperti parfum, cat kuku, makeup, pewarna rambut, sabun mandi, sikat gigi, dan sabun. Yang kedelapan ada peralatan elektronik. Minyak bumi kerap digunakan untuk produk elektronik seperti televisi, ponsel, komputer, dan berbagai produk elektronik lainnya. Lanjut ada dua lagi, yaitu sebagai pertanian. Berbagai kebutuhan pertanian seperti pupuk, pestisida, dan insektisida dibuat menggunakan campuran minyak bumi. Beberapa bahan kimia tersebut penting untuk kegiatan pertanian agar produk makanan yang dihasilkan. Yang ke-10 ada pembangkit listrik. Secara khusus minyak bumi sebagai akan menghasilkan tenaga dari uap. Selanjutnya uap panas akan membantu menggerakkan mesin, kemudian akan diterima oleh penggerak utara magnet untuk menghasilkan listrik. Minyak bumi bermanfaat sebagai pembangkit listrik untuk menggerakkan perangkat elektronik yang membutuhkan tenaga listrik. Selanjutnya ada materi minyak bumi Indonesia, yaitu akan dijelaskan oleh Jadi pengertian minyak bumi di Indonesia itu sumber atau deposit minyak bumi di Indonesia umumnya berada di daerah pantai atau lepas pantai, misalnya di pantai utara Jawa atau Suku Wonosobo di Cirebon, daerah Sumatera bagian utara dan timur, Aceh, Riau,
daerah Kalimantan bagian timur, Tarakan, Balikpapan, dan daerah Kepala Burung Papua. Sekian presentasi dari kami. Ada yang bertanya? Perkenalkan, saya Muhammad Kapila Wiguna dari absen 23. Saya ingin bertanya pada kelompok yang lagi presentasi, apa dampak lingkungan dari penggunaan minyak bumi? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan kami. Izin kami menjawab. Jawaban dimasukkan oleh Yasmin. Jadi, apa dampak lingkungan dari penggunaan minyak bumi? Jawabannya itu, penggunaan minyak bumi berkontribusi pada emisi gas rumah kaca, polusi udara, dan resiko terserap minyak dari laut. Yang semuanya berdampak buruk pada lingkungan. Terima kasih Yasmin untuk jawabannya. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya yang akan ditanyakan Andi. Perkenalkan, nama saya Diva Fendi, saya dari absen 8. Saya ingin bertanya, apa faktor utama dalam pembentukan minyak bumi? Terima kasih Diva untuk pertanyaannya. Izinkan kami menjawab. Diwakilkan oleh Syukur. Oke, baik, tadi pertanyaan Diva tuh apa faktor utama dalam pembentukan minyak bumi? Jawabannya itu bebatuan asal dan atau source rock, perpindahan hidrokarbon dari bebatuan asal menuju bebatuan reservoir, dan ketiganya dilakukan atau entrapment geologis. Saya dari absen 1. Pertanyaan saya adalah, apa itu alkilasi dan sebutkan contoh dari proses alkilasi. Terima kasih Yasmin untuk pertanyaannya. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari SK. Ini pertanyaan dari SK itu, apa itu alkilasi dan sebutkan contoh dari proses alkilasi. Sederhananya, alkilasi adalah kebalikan dari proses pengerjaan. Alkilasi adalah penggabungan molekul kecil menjadi molekul besar. Contohnya itu bensin, jumlah atom C-nya 5-10. Proses bensin bisa kita lakukan alkilasi menjadi molekul yang lebih besar, misalnya dari minyak solar yang jumlah atom C-nya 15-17. Karena kita menggabungkan molekul kecil menjadi molekul yang lebih besar. Sekian jawaban dari saya. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.